Fitriani, NIM 11910322018 dari kelas MPI BK 4B. Nah, di sini saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ya baiklah, di video kali ini saya akan membuat video praktek layanan BK, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini saya lakukan secara online melalui via Zoom meeting. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah layanan BK 1 yang diampu oleh Ibu Hasgi Mianti. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam via Zoom ya. Karena kita tahu sendiri sekarang kita belum bisa masuk sekolah online. Sekolah offline maksudnya. Jadi gini, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, banyak orang lewat. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Ananda kita, Hafizah. Baiklah, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hafizah. Baiklah nak, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya, tapi kayaknya masih banyak yang belum hadir nih. Kalau Ibu absen di on cam ya nak, yang bisa on cam. Jadi yang pertama Waras Panggi. Waras Panggi. Nah, di absen ya. Waras Panggi hadir. Panggi. Di absen Panggi. Kayaknya Panggi nggak dengar ya. Kayaknya iya, Bu. Jaringan mungkin tuh, Bu. Jaringan kayaknya, Bu. Mungkin. Ya udah lanjut saja. Ulia Sofia Irda. Hadir, Bu. Krisna Hasnita. Krisna Hasnita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Seftia Ningsi Nurul. Hadir, Bu. Maisha. Hadir, Bu. Nurbaiti. Hadir, Bu. Hafizah. Hafizah. Atia Swelen. Hadir, Bu. Ya. Waras Panggi. Jaringannya masih apa mungkin ya? Tapi kelihatannya orangnya hadir. Baiklah, Nak, sesuai janji Ibu minggu yang lalu, jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran. Nah, sebelum kita mulai, apakah Ananda ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran? Saya, Bu. Ya, Mesya. Menurut saya, layanan penempatan penyaluran itu di mana guru BK menempatkan siswa-siswinya berdasarkan minat bakat siswa-siswinya, Bu. Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan layanan penempatan dan penyaluran?
Saya, Bu. Siapa tuh? Ulia, Bu. Ulia ya? Iya, Ulia. Yang saya tahu, Bu, layanan penempatan penyaluran itu seperti seorang guru BK yang menempatkan posisi siswa-siswanya sesuai dengan keahlian atau jurusan dari siswa tersebut, Bu. Ya, Menurut saya bagus. seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya pendapat Ulia sama Maisha tadi. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran itu merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya nih, penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program studi, program latihan, magang, kegiatan kolektra ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Nah, layanan penempatan dan penyaluran itu juga merupakan layanan bimbingan konseling yang membantu siswa mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara tepat dan sesuai. Lalu apa sih manfaat layanan penempatan dan penyaluran? Jadi manfaatnya itu untuk membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya pada keadaan posisi yang tepat, menyalurkan segala kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa itu dapat berkembang secara optimal dan memperoleh kepuasan, memberikan kemudahan bagi guru dalam pengelolaan kelas dan program pengajaran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran juga harus dilaksanakan secara objektif dan rasional. Oleh karena itu, perlu kegiatan pendukung berupa aplikasi instrumen dan pengumpulan data. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Jadi di setiap kegiatan itu selalu ada memiliki fungsi-fungsi tersendiri dan tak terlepas dengan layanan penempatan dan penyaluran ini. Adapun fungsinya itu yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman itu agar terpahaminya kondisi individu dan lingkungan yang ada dan yang dikehendaki. Nah, yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi ini untuk mencegah masalah jika potensi individu tidak sesuai dengan lingkungan untuk pengembangan potensinya. Selanjutnya ada fungsi pengentasan. Nah, di fungsi ini untuk menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Di fungsi ini untuk potensi individu menjadi terkembangkan dan terpeliharaannya dari hal-hal yang menghambat dan merugikan. Selanjutnya ada fungsi advokasi. Fungsi ini untuk menghindari individu dari keteraniayaan diri dan hak-haknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita akan hari ini kan kita akan membahas layanan penempatan dan penyaluran. Jadi ada yang tahu nggak layanan penyaluran apa yang akan kita laksanakan hari ini? Jurusan, ekstrakurikuler atau apa? Oke, baiklah. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang layanan penempatan dan penyaluran yang mengenai pemilihan jurusan ya, Ananda. Jadi di sini Ibu juga telah membuat catatan mengenai jurusan apa sih yang cocok bagi kalian, apakah itu IPA atau IPS. Karena di sekolah kita ini, kita hanya memiliki 2 jurusan ya, IPA dan IPS. Nah, jadi ada 2 jurusan yang akan direkomendasikan, yang akan Ibu rekomendasikan nanti. Jurusan ini juga, yang Ibu rekomendasikan ini juga berpatokan dengan instrumen dan pengumpulan data pada pertemuan sebelumnya. Ingat kan, kemarin kalian udah mengumpulkan data instrumen yang telah Ibu suruh kemarin?
Ingat, Bu. Ingat, Bu. Nah, jadi saat Ibu merekomendasikan ini tidak sembarang merekomendasikan ya, karena ini sesuai dengan karena Ibu berpatokan dengan nilai IQ, nirapor, serta lembar aspirasi siswa dan orang tua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya atau sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bahas dulu ya mengenai jurusan IPA dan IPS. Nah, jadi IPA maupun jurusan IPA atau IPS itu sama-sama bagus ya. Yang membedakan itu hanya di bidang studi, di bidang pembelajarannya aja. Yang dipelajari itu proyek. Misalnya nih, yang di IPS itu bergelut di bidang ekonomi, sedangkan IPA itu biasanya di sains dan teknologi. Jadi, Ananda nanti jangan merasa minder ketika banyak yang bilang anak IPA itu lebih baik. Nah, sebenarnya itu tidak benar. Kan Ibu telah bilang tadi kalau setiap jurusan itu sama-sama bagus dan sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau ingin tanya-tanya aja, nak, nggak apa-apa. Jurusan di sekolah itu hanya IPA dan IPS saja ya, Bu? Iya, kebetulan di sekolah kita cuma ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Baik, Bu. Ya, nah, jadi langsung saja ya, Ibu akan memulai membacakan hasil rekomendasi jurusan dari Ibu ya, Nak. Tapi jika dalam rekomendasi nanti, jika Ananda ada keberatan atau jika ingin memberikan komentar, boleh saja ya. Dan rekomendasi ini bukan sepenuhnya hasil mutlak, tapi hasil akhir itu berada di tangan Ananda masing-masing. Jadi didengarkan baik-baik ya. Yang pertama itu Risna Hasnita, Ibu menurut hasil nilai rapor, IQ, serta hasil dari lembar aspirasi siswa dan orang tua, Ibu akan merekomendasikan Ananda di jurusan IPA. Bagaimana, Nak? Bisa diterima? Tapi saya pengennya di IPS, Bu. Gimana tuh? Apa yang menyebabkan Anda ingin di jurusan IPS tersebut? Sementara di nilai... Ya? Karena saya pengen jadi pengusaha sukses, Bu. Jadi kan kalau di IPS tuh belajar ekonomi ya, Bu ya? Iya. Iya, Tapi jadi saya pengen masuk IPS. Tapi di nilai Ananda itu dan sesuai dengan itu lembar aspirasi yang kemarin Ibu berikan kemarin. Nah, di situ nilai Ananda itu cenderung ke pembelajaran nilai IPA gitu, seperti nilai kimia, fisika dan biologi itu lebih tinggi daripada nilai ekonomi dan geografi. Tapi jika sebaiknya Ananda lebih dipikirin lagi ya mengenai jurusan yang akan Ananda ambil nanti, karena ini kan hanya rekomendasi dari Ibu, sementara hasil akhirnya berada di tangan Ananda. Tapi ya itu tadi yang Ibu sarankan di IPA. Bagaimana, Nak? Baik, Bu, nanti saya akan pikirkan lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Maisha, menurut hasil data yang telah Ibu dapatkan, Maisha, Ibu sarankan di jurusan IPA.
karena nilainya itu cenderung ke IPA gitu. Ke jurusan IPA. Bagaimana, Nak? Oh, oke Bu. Tapi Bu misalnya kayak gini, Ibu kan rekomendasi ke IPA karena nilai Ya. saya lebih ke IPA gitu. Tapi saya ngambil kuliah besok tuh mau jurusan lebih ke IPS gitu Bu. Itu nggak apa-apa kan Bu? Ya, tergantung jurusannya juga, Nak. Kalau misalnya mau lintas jurusan, sebenarnya itu lebih agak sulit ya, karena nanti bakalan belajar seperti dari awal lagi gitu. Emangnya Maisha nanti mau ngambil jurusan apa, Nak? Itu Bu ekonomi Bu, yang bagian gurunya Bu SE gitu Bu. Oh, Tarbiyah itu jurusan ekonomi apa? Suaranya putus-putus. apa? Kalau di Tarbiyah jurusan ekonomi itu PE kan Bu? Iya, Enggak sih. Ya, iya PE. Iya. iya, pendidikan ekonomi. Ya Bu, saya mau ngambil jurusan ekonomi kalau kuliahnya Bu. Boleh saja, tapi sangat disayangkan loh. Misalnya kalau Maisha tuh udah di IPA gitu kan. Nilai Maisha itu kan cenderung di IPA. Sementara Maisha mau jurusan nanti ke kuliah jurusan apa? Pendidikan ekonomi ya. Nanti Maisha tuh bakalan belajar Iya seperti Bu. ulang gitu. Seperti kayak Oh, belajar iya, Bu. dari awal, tapi ya itu tergantung dari Maisha-nya nanti. Maisha sendiri bagaimana. Sebenarnya lebih dipikirkan lagi mengenai jurusan tersebut karena itu buat masa depan Ananda juga gitu. Bagaimana, Nak? Baik Bu. Ya, baik Bu. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya Waras Panggi. Ini Waras Panggi dari tadi suaranya nggak ada loh. Waras, dengar suaranya, Nak? Waras Panggi. Iya, Bu. Dengar ya suara Ibu? Suara Ibu dengar nggak? Maaf, Bu, tidak dengar. Oh. Yang lain suara Ibu dengar nggak? Dengar Bu. Oh, mungkin jaringan Waras Panggi ya. Sepertinya Bu. Ya udah Ibu lewatkan dulu aja, nanti lagi mana tahu jaringannya nanti lebih bagus. Kepada Hafiza. Hafiza, Ibu menurut hasil dari data yang telah dikumpulkan, nilai Hafiza itu Nak? Cenderung ke IPS. Jadi Ibu merekomendasikan Hafiza di jurusan IPS. Iya Bu, karena saya nanti kuliah emang pengen ngambil jurusan manajemen bisnis dan itu bagian IPS-nya Bu. Jadi saya mengambil Alhamdulillah kalau gitu ya, udah tepat. Nah, selanjutnya itu ada Septianingsi Nurul. Iya, Itu Bu. menurut hasilnya juga Ibu merekomendasikan safety di jurusan IPS ya, Nak. Gimana pendapatnya? Iya, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Oh, sangat pasrah sekali, tapi ya nggak apa-apa, baguslah. Bukan pasrah, Bu. Iya, nggak kok Ibu bercanda. Enggak, santai aja loh, kita nggak tidak perlu tegang, Nak. Nggak apa-apa sama Ibu, santai aja. Iya, Nurbaiti, selanjutnya Nurbaiti yang dari tadi cengar-cengir. Nurbaiti, Ibu, itu ya, Ibu rekomendasikan ke jurusan IPA ya, Nak, karena emang nilai Ananda itu sama nilai IQ-nya lebih cenderung ke IPA. Bagaimana, Nurbaiti? Tapi kan Bu, Iya, saya tuh kayak mengalami kesulitan Bu kalau belajar kimia gitu Bu. Saya tuh tak suka belajar kimia Bu. Tapi saya mau masuk IPA Bu. Kimia itu susah Bu menurut saya Bu. tapi mau masuk IPA. Nah, Iya, nggak apa-apa kan. Yang penting dari minat dulu. Kan kebetulan juga di sekolah kita itu ada namanya
percobaan gitu, percobaan jurusan lebih kurang 2 bulan. Nah, Ananda B itu juga bisa mengikuti di situ lebih kurang 2 bulan jika menurut Ananda pas. Nah, maka tetap lanjutkan di IPA ya, Nak. Kalau tidak, ya bisa dikonfirmasi lagi ke Ibu jika ingin pindah. Tapi nggak apa-apa iya, Bu. loh, tapi nggak apa-apa loh, kan minatnya udah ada. Tinggal mengasah bakatnya aja lagi di IPA. Iya, Bu, tapi bakat saya di kimia tuh memang tidak ada, Bu. Iya kan, tapi masih ada biologi, fisika, matematika. Ya, Bu. Akan saya coba, Bu. Iya. Selanjutnya Waras Panggi. Waras. Iya, Bu. Waras, menurut data yang telah Ibu kumpulkan, Waras Ibu rekomendasikan di jurusan IPA ya, Nak? Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Selanjutnya Astia Swelen. Astia. Iya, Bu. Astia, Ibu rekomendasikan di jurusan IPS, Nak. Gimana? Iya, Bu. Malah bagus, Bu. Memang minat saya di situ. Iya. Baiklah, Nanda. Jadi kan Ibu telah membagikan hasil rekomendasi tadi ya. Nah, jika Ananda ada keraguan lagi nantinya, Ananda dapat menghubungi Ibu via WhatsApp ya, Nak. Karena kalau untuk ketemu sekarang tidak mungkin. Tahu sendiri kan, sekarang kita lagi dilanda COVID-19. Jadi kita sama-sama menaati protokol kesehatan. Selanjutnya, jika masih ada yang belum dipahami atau apa gitu, boleh ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Suara Ibu dengar ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Gimana? Masih ada keraguan gitu atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan. Atau sudah paham? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Berarti hasilnya fix ya? Yang Ibu bagikan tadi? Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, nah kan Ibu telah merekomendasikan nih jurusan yang sesuai dengan topik layanan kita hari ini. Maka pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tapi sebelumnya, Ibu ingin 1 atau 2 orang dari kalian yang memberikan kesimpulan tentang materi hari ini. Ada yang ingin beri kesimpulan atau Ibu tunjuk aja? Ada yang ingin kasih kesimpulan? Ibu tunjuk aja lah ya. Saya tadi Bu. Iya, Awal. Afiza. Silahkan, Nak. Bu, tadi tuh saya pas apa tuh putus-putus, Bu. Jadi saya dengarnya, Bu. Oh. Ya udah, yang lain ada yang ingin kasih kesimpulannya, Nak? Ya udah, Ibu tunjuk aja lah ya. Kepada Maisha, silakan berikan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya yaitu kita tuh harus dari layanan penempatan yang Ibu beri itu kan, kita tuh harus mengambil sesuai dengan bakat dan minat kita. Jangan sampai kita tuh ikut-ikut orang gitu atau ikut-ikut teman, nanti akhirnya nggak sinkron gitu, Bu. Iya, betul sekali. Jadi nanti pengambilan jurusan itu sesuai bakat dan minat Ananda ya. Iya, Bu.
Oh iya, ini Ulia Sofia Irda tadi belum ya, Nak? Iya, belum dia, Bu. Dia Oh ya, belum maaf masuk ya, tadi, Bu. ketinggalan, lupa tadi di bawah catatannya. Iya, jadi kalau untuk Ulia Sofia Irda, Ibu rekomendasikan di jurusan IPS ya. Bagaimana Ulia? Iya, Bu. Diterima Saya atau setuju, ingin? Bu. Oh, alhamdulillah kalau setuju. Ya, Belana, soalnya saya suka, Bu, yang soal yang kayak sosial-sosial tuh emang saya senang banget, Bu. ya bagus berarti tinggal mengasah bakatnya aja lagi ya di bidang sosial. Iya, Bu. Apalagi lingkungan masyarakat tuh sangat cinta kali saya, Bu. Oh, Masya Suka Allah. sekali saya. Iya, Masya Allah sekali ya Nanda Ibu. Belana, kalau gitu coba satu orang gitu memberikan pesan dan kesan untuk untuk materi hari ini. Pesan dan kesan satu orang aja gitu. Atau 2 orang juga boleh. Saya, Bu. Iya, Hafizah. Hafizah ya? Iya, Bu, sebentar. Iya, iya. Kesan dan pesan saya di layanan kali ini, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah membantu kami dalam merekomendasikan jurusan yang tepat, yang sesuai dengan minat, bakat kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, Bu. Terus kesannya selama materi layanan ini tuh kami saya pribadi saya sangat suka sekali dan senang sekali karena Ibu orangnya juga humble, menjelaskan itu detail, juga Ibu juga cantik. Terus terima kasih, Bu. Masya Allah, udah dipuji ya, Nak. Anak-anak Ibu juga cantik-cantik loh ini, ha. Mukanya pada, iya, senyumnya manis-manis, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa, tebar-tebar pesona, nggak apa-apa. Jadi gini ya, oke, baiklah. Jadi sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Tugas buat minggu selanjutnya ya. Jadi tugasnya, ya, Betty? Baru masuk lagi kasih tugas. Ya nggak apa-apa lah. Ini tugasnya nggak berat kok, nggak disuruh yang susah-susah, enggak. Tenang aja, dengan Ibu santai aja loh. Jadi tugasnya itu, Ibu tuh ingin Ananda itu mencari jurusan apa yang jurusan yang Ananda inginkan buat masuk ke perguruan tinggi. Itu minggu depan dikumpul ya, Nak, ditulis di kertas lembar. Baik, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu ya di kelas, nggak di forum di Zoom meeting lagi, karena Ibu penasaran loh dengan wajah-wajah cantik kalian ini, Masya Allah. Insya Allah. Iya, kan kita belum pernah ketemu. Jadi mau mengingat pun juga sulit, karena hanya di layar gitu. Oh ya, semoga kita semua itu selalu dalam lindungan Allah ya, Nak, dan pandemi segera berakhir dan kita kembali belajar seperti secara normal. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doanya dipimpin oleh siapa ya? Nurbaiti lah, Nak. Ibu kangen suaranya. Boleh, Bu. Ya.
Adalah dua putih. Baiklah, belum Aisyah, belum mulai. Ya Maisha semangat kali kalau udah mau bubar enak. Sabar dulu, Nurbeti belum lagi nih. Iya, Bu. Baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Berdoa. amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Baiti. Ya, terima kasih Baiti yang sudah memimpin doa pada hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Sebelum kita tutup, mending kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini berkah ya, Nak, untuk kita semua. Amin. Oke, Ibu tutup dulu ya. Terima kasih telah bergabung pada hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi video praktik pelayanan penempatan dan penyaluran dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.